Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Miss Diana. Gimana kabarnya adik-adik, sehat semua kan? Hari ini Miss sangat senang sekali karena kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Tuhan
Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Minggu Paskah ini, yaitu dari kitab keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Sebab itulah Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita telah menang karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Epistel minggu ini untuk anak-anak sekolah minggu diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal.
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita ya. Mari kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Malolo Kolo Tondiki. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Hari ini adalah hari Minggu, yaitu Paskah, yaitu pesta sukacita sebab Yesus Kristus sudah bangkit. Ayo adik-adik sekolah minggu, bangkit dan buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan di Minggu Paskah ini. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Inang membaca untuk kita semuanya. Adik-adik sekolah minggu mengikuti di rumah masing-masing ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik sekolah minggu, 3 hari yang lalu kita telah mengikuti ibadah Jumat Agung, dan pada hari ini pesta sukacita yang sungguh luar biasa ini kita diingatkan, kita mendengarkan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu tentang kebangkitan Yesus. Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang mengatasi seluruh dunia ini. Ketika Dia rela mati untuk kita, tetapi Dia telah mengalahkan kematian itu dan Dia bangkit kembali. Saat itu, adakah yang tahu bahwasanya Yesus akan bangkit? Mereka mendengar, tetapi kurang percaya. Mari perhatikan, ketika banyak perempuan, contohnya Maria Magdalena, Maria yang lainnya, pergi ke kubur Yesus, tiba-tiba mereka bertemu dengan malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Ternyata kuburan yang tertutup dengan batu itu, malaikat Tuhan telah menggulingkannya. Dan Yesus
Oleh karena itu, di ayat 3 mari kita lihat, wajahnya bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Dan mereka jadi takut. Mana Tuhan Yesusku? Kok nggak ada di kuburan lagi? Kata mereka. Datanglah malaikat itu berkata, ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Yesus sebelum mati, Yesus telah mengatakan kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya, aku akan bangkit. Tetapi mereka kurang mendengar, kurang memperhatikan. Lalu Yesus itu mengingatkan kepada mereka ketika dia sudah mati, dia akan bangkit kembali. Maka kubur itu menjadi kosong karena Yesus sudah bangkit. Dia benar-benar mati dan dia benar-benar bangkit. Yesus mengalahkan kematian dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengerjakan keselamatan kita. Dia bangkit kembali menunjukkan kemahakuasaannya, menunjukkan ketuhanannya, menunjukkan kealahannya. Dia sangat luar biasa. Dan murid-muridnya pun berkata, kami mau melihat Yesus. Lalu perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena, Maria yang lainnya, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan malaikat, Yesus telah bangkit, lalu malaikat itu berkata, pergi katakanlah kepada murid-murid yang lain. Maka Maria Magdalena berlari-lari, kencang sekali berlari, menjumpai murid-murid lainnya dan mengatakan, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Benar, Yesus sudah bangkit. Lalu muridnya berkata, oh ya, ayo kita ke sana, karena nanti di sana kita akan berjumpa, yaitu di Galilea. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dan tempat pertemuan mereka antara murid-murid dengan Yesus telah disebutkan, yaitu di Galilea. Alangkah sukacitanya, alangkah luar biasanya. Yesus yang sudah mati, dia bangkit kembali, dia bertemu kembali dengan murid-muridnya. Lalu apa yang akan menjadi bagian kita anak-anak sekolah minggu? Sekarang beritakanlah, kabarkanlah bahwasanya Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian. Adik-adik sekolah minggu, ya, pada Paskah ini kita biasanya sebelum pandemi ini ada kegiatan kita ya, mencari telur Paskah di gereja, ya, ada melukis, mewarnai telur Paskah sebagai bentuk sukacita kita dari yang Yesus sudah mati, dia bangkit kembali. Wujud dari sukacita kita ada kegiatan. Tetapi kali ini tetap juga kita bisa berkegiatan adik-adik sekolah minggu, tetapi di rumah. Nah, di Paskah ini untuk merayakan sukacita kita, Ina meminta adik-adik meminta kepada orang tua untuk merebus satu telur seperti ini, ya. Baru, Mak, belikanlah satu telur seperti yang dipegang Inang Pendeta, baru direbus, ya, rebus di rumah masing-masing ya deh ya. Tahun ini nggak apa-apa dulu ya, di rumah rebus telur masing-masing. Lalu telur yang sudah direbus, warnai gambar dengan cantik, ya, cantik, entah warna merah, biru, entah gambar apa di sini, itu bagian dari kegiatan kita ya. Nah, setelah digambar dan diwarnai, entah nanti seperti ini atau berdiri dia, nah, berfotolah, ya, foto hasil karyamu, baru dikirim ke grup anak sekolah minggu ya, sebagai bagian dari kegiatan di Paskah ini. Lalu Ina setelah digambar, sudah berfoto, lalu bagaimana? Nah, bisa telurnya dipecahkan, ya, dikupas, dicuci, baru bisa dimakan, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita merayakan Paskah ini, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi ini masih, tetaplah bersukacita, tetaplah semangat, karena Tuhan Yesus telah mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah terus kita ucapkan. Oke, adik-adik sekolah minggu, amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur. Terima kasih kami, Engkau sudah bangkit, mengalahkan kematian,
dan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Berkatilah adik-adik sekolah minggu kami ini Tuhan, biar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi pemberita Injil, menjadi anak-anak yang menyenangkan orang tua, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah anak-anak sekolah minggu ini Tuhan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang sehat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami serahkan mereka Tuhan dalam perlindungan-Mu, bahkan orang tua mereka Engkau cukupkan dengan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik pada Tuhan. Mari kita bernyanyi di son ada hubungan Tuhan. Ayo adik-adik sekolah minggu kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.